Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam renungan harian dari HKBP Batam, Lubuk Baja. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 Mei 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan terlebih dahulu kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan sumber kehidupan kami, yang selalu senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami dapat melalui malam yang gelap hingga tiba di pagi hari ini, untuk dapat merasakan indahnya ciptaan-Mu dan dapat melihat semua karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini. Untuk itu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami mau disapa oleh firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dan sumber penghiburan dalam kehidupan kami, agar kami mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 35 ayat 2. Dikatakan demikian, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi didok si Jakob madok dongan nasa bagas, dohot tusude dongan nai, paboloko kamu debatasi leban, akan napineop munai, manguras mahamu, jala salini hamu, ulos munai. Demikian firman Tuhan. Adapun topik atau judul yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah jauhkanlah dewa asing dan bersandarlah kepada Allah. Jauhkanlah dewa asing dan bersandarlah kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, mengikut Tuhan
dan menjadikan hidup kita sebagai bait Allah adalah sebuah pilihan hidup. Kita dapat memilih dan menjadikan hidup kita sebagai apa dan seperti apa. Namun ketika kita memilih untuk menjadikan diri kita sebagai mezbah di hadapan Allah, maka itu pun pilihan yang akan berdampak dalam kehidupan kita. Dan setiap orang juga punya rencana dan juga mempunyai harapan di dalam kehidupannya. Dan setiap orang juga pasti akan diberikan kesempatan untuk meraih rencana dan harapan oleh Allah. Namun pertanyaan penting dalam kehidupan kita adalah, apakah kita mengerti apa yang harus kita lakukan selanjutnya di hadapan Allah ketika kita membuat hidup kita ini menjadi mezbah di hadapan Allah? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Firman Tuhan hari ini meriwayatkan tentang Yakub, yaitu bapa orang Israel, di mana hidupnya telah diubah dan ditolong oleh Allah secara luar biasa untuk meraih masa depannya. Setelah dia mengalami pertentangan dengan kakaknya Esau, karena dia menipu ayahnya untuk merebut hak kesulungan. Dan ini untuk yang kedua kalinya Yakub pergi ke Betel. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan di atas memberikan suatu peraturan khusus apabila kita menjadikan hidup kita sebagai mezbah di hadapan Tuhan, maka kita dituntut untuk menjauhkan dewa-dewa asing, untuk mentahirkan diri, dan untuk menukarkan pakaian kita. Menjauhkan dewa-dewa asing yang dimaksud itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab kita mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang pencemburu, yang tidak menghendaki ada ilah-ilah atau Allah-Allah lain dalam kehidupan kita yang menjadi fokus dalam kehidupan kita ini. Dan secara tidak sadar juga kita sering menjadikan hal-hal lain di luar Allah sebagai hal-hal yang penting. Dan kita jadikan itu sebagai fokus utama kita dalam menjalani kehidupan ini. Entah itu pekerjaan, karir, jabatan, kekayaan, hobi, atau pengetahuan-pengetahuan duniawi, sering menjadi ilah yang mengesampingkan hidup kita dari kendali dan kehendak Tuhan. Apabila Allah belum menjadi fokus yang utama dan yang terpenting dalam kehidupan kita, maka kita disebut sebagai orang yang berkhianat, sebagai orang yang berselingkuh, karena mementingkan perkara-perkara duniawi. Untuk itu dikatakan kepada kita, jauhkanlah semuanya itu dan jadikanlah Allah
sebagai fokus utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan memiliki hati yang tulus dan kesungguhan untuk dapat membuat Allah menjadi yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan hidup kita juga diberkati. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan menjadikan diri tahir. Ini juga menjadi suatu hal atau perkara yang sangat penting. Sebab ada banyak orang mengaku menjadi orang percaya, tetapi hidupnya diliputi dengan penyakit-penyakit rohani. Diisi dengan ketidakpuasan, diisi dengan keluhan dan juga protes tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan masih mengikuti cara-cara duniawi. Inilah ciri-ciri orang yang masih sakit rohani dan belum tahir. Sehingga hidupnya belum dapat menjadi teladan atau menjadi berkat. Untuk itu firman Tuhan hari ini mengatakan dengan tegas kepada kita, ubahlah hidupmu sehingga menjadi tahir. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga bahwa Allah menghendaki dalam kehidupan kita supaya kita menukar pakaian. Menukar pakaian hidup kita, yaitu karakter, watak, kebiasaan, dan gaya hidup kita di dunia ini untuk dapat hidup di dalam kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hiduplah dalam Kristus yang selalu mengandalkan Dia, dan serahkanlah hidupmu seluruhnya kepada Tuhan, supaya kita dapat menjadi berkat dan teladan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami, atas firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengajarkan dan menuntut kepada kami untuk menjauhkan dewa-dewa asing yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga menuntut dalam kehidupan kami supaya kami tetap menyerahkan kehidupan kami dalam tuntunan tangan Tuhan, agar hidup kami ini Tuhan boleh menjadi teladan, menjadi berkat, dan menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Terlebih Tuhan, semua kehidupan kami ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan melalui perilaku, sikap watak kami Tuhan, melalui kehidupan rumah tangga, melalui pekerjaan yang kami geluti pada saat ini. Kiranya semuanya itu menjadi pujian yang baik di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan aktivitas kami dalam satu hari ini juga. Apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, kiranya kasih Tuhan selalu beserta kami dan melindungi kami, agar kami terhindar dari setiap godaan, dari setiap kejahatan, dan dari setiap apa yang tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan juga berikan kami kekuatan dan juga kesehatan untuk dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan kami dalam satu hari ini.
Berkati juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan tangan Tuhan selalu menuntun dan membimbing kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kami menyampaikan kepada kita semua, selamat beraktivitas bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.